Sore dan bertemu lagi bersama saya MBL. Tentunya masih buat teman-teman dengarkan video ini, maka ketegangan dalam memulai usaha itu akan hilang. Dengarkan video durasi 1 jam ini, maka 10 hal yang harus kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil itu akan ada di sini. Kita akan bahas di sini. Hai teman-temanku sebagai pecinta pakaian thrifting. Semoga kalian sehat semuanya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian itu semakin lama semakin sukses, semakin lama itu semakin berjaya. Hidup buat pakaian thrifting. Bagaimana sih Bang 10 tadi yang abang bahas untuk memulai usaha thrifting? Jadi usaha thrifting itu adalah usaha pakaian impor yang dikemas dari negara luar menjadi kemasan ada yang 100 kilo, 90 kilo, hingga 80 kilo jenis pakaian. Dan pakaian thrifting juga dia itu memiliki bermacam kode, bermacam brand, bermacam item gitu. Semua jenis item pakaian itu ada dalam satu bal. Ada MGP, ada dress katun, dress chiffon gitu. Jadi beda-beda item, beda bal, beda itemnya gitu. Nah, untuk usaha thrifting ini hal-hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu tingkatkan rasa kepercayaan diri. Dengan apa? Dengan kita meningkatkan suatu kepercayaan diri, maka kepercayaan diri itulah akan mampu untuk menunjang toko kita atau usaha kita ke depannya. Dan juga tekadkan mental. Dengan adanya mental, kita akan tidak memikirkan lagi kemungkinan untung dan ruginya gitu. Dengan itu, kesuksesan akan lebih besar. Dan juga yang pertama itu, yang ketiga itu tekadkan namanya kejujuran gitu. Kita harus cantumkan di hati kita rasa kejujuran tadi. Kita harus memiliki kejujuran gitu. Dengan apa? Dengan kita memiliki kejujuran, toko kita akan dikenal, dan kita akan dikenal dengan penjual yang jujur. Nah, makin lama toko kita akan semakin besar. Dan juga perencanaan dalam pasar gitu. Kita harus mengenal pasar. Apa sih yang dibutuhkan dalam satu pasar? Nah, dengan kita mengenal pasar, kita akan lebih enak untuk masukkan satu produk yang dibutuhkan pasar tersebut. Yang keempat. Yang kelima itu adalah perencanaan. Jadi kita harus punya perencanaan dalam membuat strategis. Apa sih, kemana sih kita harus menjualnya? Dan bagaimana sih, kepada siapa sih kita harus menjualnya? Yang keenam itu adalah membangun. Setelah kita mengenal 5 tadi, yang keenam kita mulai membangun. Setelah kita membangun sebuah toko, dan kita sudah menentukan item yang kita buka, kita fokus satu item itu. Kenapa? Yang kita fokus item itu, maka toko kita akan dikenal, kita akan dikenal sebagai penjual barang tersebut. Nah, biar itu algoritmanya nggak berantakan. Kenapa? Kalau kita jualnya dengan banyak item, algoritmanya akan berantakan. Yang teruju itu komitmen. Gitu. Sebagai pedagang jujurlah tinggi, komitmen. Nah, kita harus memutuskan apa sih yang kita bilang, apa sih yang kita ungkapkan, dan apa sih yang kita nyatakan dalam barang yang kita jual tersebut. Harus sesuai dengan data yang ada, dengan fakta yang ada. Yang ke-8 itu adalah disiplin. Kita harus disiplin dalam konsisten dalam berdagang di waktu kerja kita, dan waktu jam berapa kita harus memostingnya. Yang ke-9 itu adalah langkah-langkah. Kita harus punya langkah-langkah nih. Langkah-langkah bagaimana sih biar usaha kita ini bertahan, bukan di setahun 2 tahun yang akan datang, tapi di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang gitu. Yang ke-50 itu adalah kerja keras gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak kerja keras, pada umumnya toko kita baru, kita nggak mau kerja keras untuk memperkenalkan barang yang kita jual, barang kita nggak akan dikenal orang gitu. Kita udah memiliki 10 itu, otomatis kemungkinan sukses itu akan ada. Nah, di sisi lain kita juga harus mempersiapkan struktur cara perencanaan dan perdagangannya gitu. Jadi perencanaan perdagang itu bisa mulai dengan kita memisahkan item A, B, dan C gitu. Dalam satu item thrifting itu, dia itu banyak tipenya. Ada tipe A, ada B, dan C gitu. Hanya mereka itu satu jenis gitu, satu jenis tapi ada tipe-tipenya. Kita harus memisahkan barang itu. Yang mana sih yang harus kita jual profitnya? Barang mana sih yang harus kita jual untuk harga badannya? Barang mana sih yang kita anggap barang ekornya gitu? Kita harus memisahkan hal itu.
Kalau misalkan itu kita atur struktur dalam perencanaan, perancangan dalam struktur desainnya gitu. Jadi kita tuh mempunyai toko, dalam sebuah toko kita harus memilih warna lain. Apa sih yang membedakan toko kita sama toko lainnya gitu. Jadi kita harus mempunyai nilai tambah. Contoh, di saat kita memajang satu toko, memajang barang yang kita jual tadi. Nah, alangkah baiknya kalau kita memajang itu dengan berganti-ganti warna atau dengan fashion yang berubah-ubah gitu. Contoh, hari ini kita taruhkan bagian yang merah dengan brand yang apa, ada di brand yang barang kepala. Nah, mungkin hari esoknya kita pajang dengan warna hitam dengan brand yang berbeda juga. Nah, itu juga hal-hal yang bisa memancing customer. Kenapa? Pada umumnya seperti kita aja nih, kita membeli satu produk tapi kita nggak membutuhkannya, itu akan sulit untuk membelinya. Tapi kalau kita membuatnya penasaran dengan produk tersebut, maka kita akan membeli dan itu akan menjadi kebutuhan buat kita. Itu pada intinya. Makanya buatlah orang-orang dan buatlah calon customer yang lewat atau melihat kita itu menjadi penasaran gitu. Mereka penasaran apa sih yang kita jual gitu, dan bagaimana sih cara penjualan barang tersebut gitu. Nah, kita buat itu. Kita harus mempunyai nilai-nilai itu gitu. Dan juga kita dagang itu harus harga yang masuk akal ya. Jangan sampai kita menawarkan barang itu harga yang nggak masuk akal gitu. Atau dengan mikirnya itu, oh barang ini tuh laku sekian sekian, kita jual sekian sekian. Jangan begitu juga. Kita juga ada sebagian kita harus mengikuti customer gitu, dan menyesuaikan harganya gitu. Harganya yang labil lah. Karena apa? Pembeli bal ini, pengecer ini, pembelinya itu bukan dari kalangan langsung customer kadangnya, karena sama penjual juga, karena mereka juga mencari keuntungan. Tapi kalau kita beli ya jual sama mahal, itu lakunya itu akan lebih kecil gitu. Yang selain itu kita juga harus merancang, mempunyai perencanaan. Apa sih yang saya harus posting hari ini, dan apa sih yang harus saya posting hari esok gitu. Kita harus membedakan itu. Semua pedagang mungkin ada perencanaan masing-masing gitu. Mungkin di suatu toko mungkin itu pembuatan baksonya itu mungkin menggunakan garam atau cabai dan bawang sebagainya. Kita bisa campurkan kerupuk atau yang lainnya, atau sebagian bawang goreng atau yang bawang yang mudah di fermentasi atau bagaimana untuk mempunyai nilai tambah. Kita harus mempunyai nilai tambah atau membedakan gitu. Sama halnya dengan produk thrifting ini. Pada dasarnya thrifting ini yang walaupun dia banyak brand, tapi itemnya tetap sama gitu. Itemnya itu aja. Item semua jenis pakaian dia ada. Yang ada itemnya itu ya peci, nggak ada. Baju muslimah itu nggak ada, atau jubah itu nggak ada, mukena nggak ada ya. Nah, lain dari itu ada semua itemnya, dan beda item beda juga dengan balnya gitu, beda, dan juga sama kayak harganya gitu. Karena bal itu dia mengikuti item gitu harganya, karena harga beli juga begitu, harga jual juga pasti begitu. Nah, untuk pemula itu makanya saya condongkan itu pilihlah item-item yang HPP-nya itu masih di bawah 10.000 dulu gitu. Karena apa? Karena kalau kita belum dapat segmen pasarnya, kita mulai HPP yang tinggi, itu nanti kita akan sendiri yang akan kewalahan, kita akan bingung nih larinya kemana sih market kita gitu. Sementara item yang kita dapat ini HPP-nya udah lumayan, apakah kita bisa jual atau tidak? Nah, kita bingung di sana. Tapi kalau kita mulai dengan HPP yang rendah, kemungkinan besar orang-orang di kita akan bisa mampu juga mengikuti harga kita. Tapi tetap kita pisahkan nih, misalkan barang ekor, barang kepala, dan barang badannya gitu. Kita harus pisahkan, dan kita harus menentukan harganya. Di masing barang kepala ini jual segini, saya pisahkan sekian baju. Barang badan ini segini, harganya segini, kita pisahkan sekian baju, dan tembusnya segini. Oh, berarti ini aja udah dapat keuntungan gitu. Nah, begitulah cara perencanaan dalam usaha thrifting ini. Jadi usaha thrifting ini dia tuh usaha yang unik, menurut saya usaha yang unik. Kenapa sih dibilang unik? Karena dia itu ada sensasi, ada tingkat-tingkat greget yang membuat orang itu mau membuka lagi, mau membeli lagi. Karena ada penasaran, karena brandnya itu selalu berganti-ganti, fashion-nya juga selalu berganti-ganti gitu. Jadi dia tuh mengikuti apa sih yang lagi tren ya. Karena tahun ini yang dikemas, tahun depannya akan beda lagi gitu. Jadi dia tuh selalu berubah-ubah gitu, mengikuti ini perubahan zaman gitu. Perubahan apa sih yang biasa orang pakai sekarang, dan bagaimana sih gitu.
Nah, untuk memastikan keamanan dalam membeli bal itu, kita harus memastikan toko terlebih dahulu ya, toko penjual terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita sudah memastikan toko yang benar-benar amanah, orang yang benar-benar dagang banyak, kita belanja ke sana, tingkat tertipu itu akan lebih minim. Dan kita juga sebagai pembeli itu harus pintar-pintar, jangan pernah kita memancing oknum datang. Mereka tanpa dipancing mereka akan datang, apalagi kita pancing, mereka kasih umpan juga, mereka akan makan kita. Dan mereka akan lepaskan umpannya nanti. Nah, jangan terjadi seperti itu. Contohnya memancing gini. Sekarang target market mereka itu bukan dari pemula saja, tapi bahkan dari orang-orang yang udah senior itu juga bisa juga jadi target market mereka gitu. Makanya kalau pemula itu dia itu harus mengetahui harga gitu. Harga. Makanya kalau tanya ke bos-bosnya minta harganya, bandingkan harganya toko ini dengan toko sebelah, bandingkan lagi dengan toko sebelah gitu. Tapi kalau udah senior, mungkin udah sering buka bal, itu baiknya jangan pernah tanyakan kode atau brandnya ya. Kenapa? Karena itu bisa memancing gitu, memancing. Takutnya nanti pas kita bertanya sama oknum. Nah, mereka akan mendapatkan umpan nih, gitu. Dapat mangsa nih, tahu nih di mana lubuk ikannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi baiknya kita tanyakan item aja. Nah, di situ kita bisa menentukan, oh ini toko ini adanya item ini, brand ini dan item ini gitu. Toko sebelah ada, tinggal kita memilih-milih gitu. Dan juga kita sebagai pembeli juga attitude itu memang harus dipakai, adab dan attitude itu memang harus ditonjolkan gitu. Karena kita bertanya sama orang yang benar-benar amanah. Kita menanyakan satu barang dan meminta orang itu menurunkan barang itu membuat divideokan, karena barang itu kan bertumpuk-tumpuk di gudang itu. Nah, jangan sampai setelah ada videokan ini kita hilang begitu aja gitu. Jadi kita tuh harus ada basa-basi. Karena apa? Semua itu membutuhkan tenaga. Bal itu beratnya itu ratusan kilo. Jadi kalau kita setelah divideokan, mari diturunkan di video, kita hilang gitu aja, orang akan merasa tersakiti. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus pintar, tanpa kita harus merugikan, tanpa kita harus menyakitkan orang lain gitu. Kalau nggak mau ya bilang aja, Bang, mungkin di esok harinya atau bagaimana gitu. Jangan hilang seketika begitu. Ketika kita nggak suka dengan barang atau nggak suka dengan harganya, nggak masuk harganya, jangan bilang gitu aja. Kita harus ada punya etika gitu, bilang dengan kata-kata yang sopan gitu. Pemula itu condongnya itu adalah kebingungan dan keraguan. Itu hal yang wajar dimiliki pada umumnya orang-orang yang belum pernah memulai dalam satu usaha. Itu udah biasa dilakukan. Itu pernah didapatkan oleh semua orang. Bahkan berbisnis besar pun mereka pernah merasakan seperti itu. Tapi semua itu adalah kejeniusan. Nah, pada saat kita bingung dalam memulai usaha dan apa yang harus kita jual, kemana kita harus menjualnya, ide-ide itu akan tumbuh sendiri apabila kita memulai. Makanya kalau kita bingung, itu segeralah memulai gitu. Karena itu adalah kejeniusan dalam diri kita gitu. Nah, usaha trading ini adalah usaha yang sudah makin lama tuh makin hari itu makin meluas ya. Dan usaha ini juga udah digelutin dari kalangan bawah, atas sampai kalangan menengah pun udah mulai usaha ini gitu. Banyak usaha ini gitu. Tapi ada di fase-fasenya. Di usaha ini tuh saya tuh lebih contoh gini. Buat kita yang mau usaha, walaupun kita mempunyai modal yang besar, cobalah usaha itu merintis dari bawah dulu gitu. Karena kita akan tahu gejolak apa yang harus kita hadapi, apa sih yang harus kita hindari nantinya. Kita akan tahu. Jangan menting-menting kita banyak uang dan memang karena kita udah menjadi orang kaya, kita mau seketika itu kita berhasil dalam usaha tersebut. Itu nggak bisa juga gitu. Takutnya nanti ambisi itulah yang akan menghancurkan kita, ambisi itulah yang akan membunuh kita nanti gitu. Jangan seperti itu juga. Kita harus jadi orang yang gimana ya? Jangan kita tuh bicara bahwa kita tuh pintar. Jangan bicara bahwa kita sudah tahu semua, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang orang dapatkan gitu. Karena orang tidak akan menceritakan apa yang telah mereka dapatkan. Lebih baik kita harus sharing atau dialog bersama teman untuk menanyakan apa sih pengalaman dia selama 10 tahun dalam usaha ini, apa sih yang selalu dia dapatkan, dan bagaimana sih cara mendapatkannya, dan bagaimana sih cara membentuk sesuatu itu akan lebih baik. Merendah itu memang tidak selalu baik, tapi merendah itu ada baiknya juga. Jikalau merendah itu akan membuat kita menjadi lebih tinggi, lebih besar gitu.
Dalam usaha thrifting ini kita tinggal tentukan aja jenis awal yang mau kita bongkar gitu. Setelah kita membuka satu jenis itu, fokuslah satu jenis tersebut kawan-kawan gitu. Karena apa? Karena kalau dia bingung, kita gak berganti-ganti, hari ini kita buka ini, di saat kita lihat toko sebelah kok raminya jual itu, kita buka itu juga, nanti algoritma nggak menentu dan keuangan juga akan berantakan. Disitulah salah satu membuat uang kita akan berantakan. Dan disitulah kegagalan orang dalam berbisnis itu terkadang bukan karena produknya jelek, tapi tadi karena pengen buru-buru, pengen udah cepat dan nggak mau takut rugi. Itulah kegagalan orang gitu. Dalam dunia bisnis apapun, mereka tuh ada strategis dalam market pemasarannya. Jadi mereka tuh berusaha untuk menyentuh target mereka tersebut gitu. Semakin mereka dikenal sebagai pedagang tersebut, semakin dia dikenal dengan audiennya, semakin besar peluang lakunya itu. Semakin besar jangkauannya, maka lakunya itu akan semakin luas juga. Jadi kawan-kawan jangan takut, jangan bingung. Kenapa sih orang itu yang udah gini-gini, yang udah bisa kok mulai nanti aku akan ingat juga. Jadi semua itu bisa dirintis dari awal, dari step per step. Nggak memastikan bahwa orang yang telah memulai, orang yang telah berhasil, mereka itu akan lebih berhasil nantinya dibanding kita yang baru memulai. Nggak gitu juga gitu. Karena semua itu butuh perencanaan dan doa gitu. Nggak berdoa, ya Tuhanku, ya Allah Tuhanku, lancarkan usahaku dan berilah aku semangat dalam usaha ini. Dan kita lantarkan itu dengan kerja gitu, dengan perencanaan tadi. Insya Allah dia akan connect, dia akan menyatu satu sama lain gitu. Selain doa, berusaha, kita kerja keras juga. Dan perencanaan itu harus kita bikin. Oh gimana nih hari ini? Oh hari ini aku mau posting ini loh, biar dia tuh kelihatan storytellingnya gitu. Biar ada kisah-kisahnya, biar ada rasa edukasi, motivasinya gitu. Jadi semua orang itu ada perencanaan. Makanya seseorang konten kreator itu dalam membawa satu konten, mereka itu ingin dikenal sebagai pembawa acara, ingin dikenal oleh audiennya gitu. Jadi bukan mereka memperbaiki diri sendiri, bukan mereka memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Orang nggak akan mau mendengar itu. Jadi orang itu mau mendengar apa yang harus yang mereka dapatkan dalam video itu, apa yang akan mereka dapatkan dari durasi itu. Dan 1 jam ke depan ini kita akan membahas bagaimana sih cara kerja pakaian thrifting ini gitu. Ya, di pakaian thrifting ini, pakaian thrifting ini mempunyai item. Item itu beda-beda jenisnya. Jadi semua item pun ada di sana, di sini. Termasuk jenis perabotan gitu. Jadi untuk kalian yang mau usaha thrifting ini, kalian harus memutuskan dulu apa sih yang mau dibuka dan kalian tetap pisahkan. Jadi atur harga-harga barang yang telah kita pisahkan, itu penting banget dalam usaha thrifting ini gitu. Jadi dia itu memang ada yang namanya subsidi silang. Jadi kalian tuh jangan bingung loh. Pemula nih biasanya bingung, Bang itu HPP-nya segini kok dia bisa jual segitu murah ya? Apa karena dia dapat sub dari supplier yang nomor 1 atau memang dapat harga yang lebih murah? Benar nggak juga, harga balik sama gitu. Sama aja, yang beda itu cuman kebutuhan dan keperluan masing-masing gitu. Karena orang itu ada dapat barang dari si A, si B gitu. Nah bedanya itu juga nggak banyak, paling 100-200 gitu. Makanya tuh bagi pemula memang wajib banget tuh, wajib ini saya bilang wajib banget untuk mengenal harga itu. Untuk apa? Untuk kita menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu tadi. Biasanya itu selain dari kode brand, bar dan juga oknum itu ya pemula tadi, pemula yang tidak mengetahui harga. Maka biasanya oknum itu masuk dengan barang yang sebagus-bagusnya dan menjual dengan semurah-murahnya. Itu juga salah satu mangsa market dari oknum. Kita jangan memancing itu. Makanya kita kalau baru itu wajib banget untuk mengenal harga gitu. Dan harga itu bisa ditulis di buku-buku gitu. Harga abang ini, katanya abang MBL, harga kaosnya segini loh, 7 juta sekian. Harga abang lain nih, abang Alka atau abang apa, ini sekian. Nanti kita bandingkan, kita harus mengetahui harganya gitu. Nanti setelah kita tawarkan sama oknum dengan harga barang yang itu bagus, harga yang nggak masuk akal, kita tawarkan aja, maaf bilang, saya bukan target Anda salah orang. Nah, mereka itu akan mengecilkan mereka gitu. Jangan sampai kita memancing, mereka nggak dipancing, itu mereka makan sendiri itu umpannya. Terkadang mereka nggak dipancing, mereka yang memancing gitu. Jadi juga
kita juga harus mengejar loh. Di saat kita membutuhkan susu, kita jangan berharap menunggu di padang dengan berharap sapi akan datang mengantarkan susunya. Jangan. Lebih baik kita mengejar sapinya dan mengambil susunya, karena kemungkinan dapat itu akan ada di sana. Jadi bahasanya itu istilah jangan pernah berharap hujan dari langit atau uang yang turun dari langit. Jangan pernah berharap gitu. Kalau kita mau hujan, ya kita buat sendiri. Mungkin sehariganya kita siapkan corongkan airnya, tuangan airnya biar kita bisa menikmati hujan sana gitu. Nggak ada orang yang bisa mengenal hujan, nggak ada gitu. Makanya orang-orang yang sukses itu biasa saya kenal itu orang-orang yang bisa mengejar mimpi-mimpi dia gitu. Orang-orang yang bisa mengejar mimpi dia. Makanya jangan takut bermimpi yang terlalu ini, yang orang pun nggak memikirkannya. Kita tuh kalau mimpi jangan nanggung-nanggung. Mimpi itu kalau kalian mimpi yang besar-besar gitu. Dan juga harus kita sesuaikan dengan mimpi kita itu gitu. Jadi kawan-kawanku itu saja. Jadi kita tuh harus benar-benar jernih dalam memilih. Kita harus benar-benar teliti. Kita tuh harus membeli yang pintar gitu. Jangan mau kita dipinterin. Pada akhirnya kita akan dibodohin juga nanti. Gitu. Orang pintar itu nggak membilang bahwa dia itu pintar. Orang ahli itu nggak bilang bahwa dia itu ahli. Sama juga layaknya kayak orang sukses. Jadi mereka tuh lebih membanding-bandingkan. Karena apa? Yaitu tadi, makin mereka naik, makin banyak orang di atas mereka. Jadi berlomba-lomba gitu. Makanya kita jangan putus di jalan. Jangan sampai yang kita merasa mampu, yang setelah kita merasa udah ada, yang kita udah merasa paling pintar, paling hebat, itu jangan sampai stuck di sana. Jangan merasakan itu gitu. Kenapa? Kalau kita merasakan itu, kita akan menutup aura ilmu-ilmu yang akan masuk ke kita nanti gitu. Tanpa kita sadari itu akan membatasi kita akan terbelenggu di sana gitu. Jadi mencarilah lebih baik kita irit. Ada satu tokoh dulu. Ini seorang filsuf besar loh. Jadi waktu dia bertanya kepada seorang filsuf, itu adalah seorang muridnya yang lama tidak ditemuinya. Jadi mereka berbincang. Jadi seorang filsuf tadi bertanya, bagaimana kamu memandang sebuah langit? Gitu. Dia memandangnya dengan melihatnya gitu, dengan keindahan yang ada di langitnya gitu. Jadi filsuf itu bertanya lagi kepada muridnya tadi, apakah ada keindahan lain yang kamu lihat di langit? Saya nggak melihatnya, saya hanya melihat awan dan berbintang yang ada di sana. Itu kata si muridnya. Lalu si muridnya itu kembali bertanya, apa sih yang pandangan dari Prof sendiri tentang langit tersebut? Makanya Prof itu bilang, saya nggak melihat langit, tapi saya lihat nuansa yang indah dalam langit itu. Makanya kita tuh harus banyak-banyak belajar dari orang-orang itu. Jadi kita tuh maksudnya itu jangan menutup diri. Kita harus membuka seluas-luasnya agar kita mempunyai kemampuan yang orang yang belum kita ada menjadi ada gitu. Sama kayaknya dunia bisnis. Di bisnis itu jangan takut deh. Aku mau jual ini loh. Jual ini kan udah rame. Kalau kita jual ini ternyata nggak laku. Jangan seperti itu. Coba Anda tuh pergi dalam satu pasar. Satu pasar itu pasti banyak itu orang-orang yang jual dengan material yang sama. Juga jual makanan yang sama, jual baju yang sama gitu. Mereka tuh berdampingan, bahkan mereka tuh tidak pernah saling menjelekkan satu sama lain. Karena apa? Kalau sesama pedagang itu, kita nggak boleh menjelekkan, tapi kita boleh menaik atau memiliki nilai lebih dari orang lain gitu. Tapi untuk menjatuhkan orang lain agar kita bisa naik, itu hal yang tidak boleh. Nanti tangganya akan mata di tengah gitu. Dan kita lah nanti akan jatuh, maka nggak boleh. Dan juga perang harga itu nggak boleh juga. Perang harga itu bukan membuat produk makin dikenal. Perang harga itu membuat produk yang kita jualnya makin menurun, ratingnya makin turun, harganya akan makin turun. Dan kemungkinan besar kita akan tergulung di sana, kita akan susah mendapatkan keuntungan di sana. Di beberapa jenis lifting ini, yang mau kita mulai itu, tadi kita itu bangun dulu namanya rasa percaya diri. Gitu. Kita mampu membangun itu. Ikatkan itu, nanti setelah ikatkan itu kita bongkar satu bak yang menurut kita itu, oh ini pantas loh buat segmen pasar di sini, ini pantas loh karena ini sering dicari orang-orang di sekeliling sini gitu.
Jadi begitu kawan-kawan. Nah, sekarang usaha thrifting ini ya, usaha thrifting ini sebenarnya usaha dibilang dari toko lain, ada usaha yang mengganggu, mungkin mengganggu keuangan atau mengganggu usaha lain di bidang lain gitu. Sebenarnya tidak, karena apa? Persentase usaha thrifting ini itu nggak terlalu banyak gitu. Dan orang-orang ini juga membantu karena orang-orang yang dulunya tidak ada kerjaan sama sekali, ibu-ibu yang pengangguran, nggak ada penghasilan, mereka bisa berbondong-bondong mengajak temannya untuk usaha ini. Jadi ini juga bisa sarana untuk mengatasi pengangguran yang ada gitu. Karena usaha ini juga makin lama makin meluas loh. Usaha ini bukan dimiliki dari ibu-ibu aja atau bapak-bapak aja yang mau mendapat penghasilan. Ini juga usaha ini juga jadi anak-anak pendidikan juga, dari mahasiswa dan mulai usaha. Kalau mahasiswa, ada beberapa mahasiswa customer saya itu yang mulai usaha thrifting ini. Saya sering sharing sama mereka. Saya bilang, kenapa kak mau usaha thrifting ini gitu. Jadi mereka tuh berpikir gini, oh usaha ini itu barami di minat orang. Kenapa sih orang sering berdagang ini? Padahal udah banyak, tapi makin banyak punya jual ini. Jadi barang ini laku, jadi mereka mulai. Nah setelah mereka memulai, mereka itu mengurangi mata pengangguran. Mereka bisa mengajak orang lain. Mungkin mereka udah bisa punya karyawan 2-3 untuk membantu mereka, itu mengurangi mata pengangguran. Jadi banyak juga orang persepsi bahwa barang ini, thrifting ini mengandung bakteri. Itu juga nggak benar loh. Kenapa? Barang thrifting ini sebelum dikemas dari sananya, mereka itu udah mensterilin. Jadi mereka itu udah laundry barangnya, udah dikasih obat-obatan untuk menghilangkan bakteri itu, baru dikemas. Saya suka pakai loh barang yang sering dibongkar pelanggan saya di gudang saya sering beli. Dan saya langsung pakai, nggak pernah saya laundry dulu karena saya tahu barang itu aman untuk kesehatan kita. Dan barang bekas, barang ini juga orang juga bilang bahwa barang bekas ini barang ini adalah barang bekas. Sebetulnya sebenarnya enggak. Jadi barang bekas ini mereka tuh negara-negara bawah sana kan mereka tuh membuat fashion. Jadi mereka tuh berganti-ganti tahun ini dan tahun depan itu mereka berganti, dan ya tahun ini yang nggak laku ini tadi kemas jadi bal ini. Makanya sebagian bal ini juga ada yang masih diplastikin, ada yang masih tag label gitu. Teman-temanku sebagai pengusaha ya, kita tidak boleh juga menjatuhkan usaha orang lain untuk menaikkan usaha kita gitu. Jadi tidak mau membuat asumsi bahwa usaha ini tuh yang usaha yang mengganggu keuangan negara atau bagaimana, nggak boleh juga. Karena apa? Pada umumnya mereka itu tidak mengganggu sama sekali. Mereka tuh hanya mencari makan dalam usaha tersebut gitu. Yang usaha tersebut mungkin mereka dulunya tidak bisa menyekolahkan anak, ada yang usaha itu karena mereka tuh udah mulai usaha itu, mereka bisa menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang anaknya sampai S2, S3 gitu. Dan usaha apa aja kita itu harus selalu mendukung, menyupport loh gitu. Support. Nah, usaha itu adalah pilihan gitu. Jadi untuk penghitungan kuantiti juga sama. Kuantiti juga dihitung dari berapa isi per pieces dalam satu bal dan berapa harganya. Kayak kita hitung di sana harga per pieces dan harga balnya gitu. Nah nanti kita akan tahu berapa sih per piecesnya, HPP-nya berapa gitu. Kita akan tahu di sana gitu. Dan memang kalau orang buka bal ini ya mereka tuh selain mereka tuh ada rasanya namanya penasaran, jadi mereka tuh ada greget di sana gitu. Makanya orang selalu beli dan beli lagi karena dia tuh selalu mengikuti fashion yang ada, lalu mengikuti gitu, berubah-ubah warnanya, berubah-ubah. Jadi bal itu dikenal dengan itemnya ya, bukan dikenal dengan brandnya gitu. Jangan sampai kita persepsi gini, oh dulu aku pernah buka bal itu isi kurang loh, tapi nggak memastikan bahwa kakak beli lagi isinya kurang juga. Nggak juga memastikan barang yang pernah kakak beli bagus di suatu saat kakak buka lagi, nggak memastikan dia tuh sama seperti itu, beda dia gitu. Karena barang ini dikemasnya bukan dipilih-pilih, mereka tuh dikumpulkan dalam satu wadah, satu keranjang, dan untuk terus kemasan itu mereka tinggal ambil aja tuh, tinggal diprint aja begitu. Dan jangan takut dalam memulai, karena apa? Kalau kita tidak memulai ya kita tidak akan tahu apa sih yang ada di sana dan bagaimana sih kita harus melewatinya gitu. Apakah ada jembatan di sana ataukah ada jalan-jalan pintas di sana, kita nggak akan tahu gitu. Banyak orang terjebak karena dengan kebingungan, banyak orang berhasil karena dengan kebingungan juga. Kenapa? Itu tergantung persepsi orang masing-masing gitu.
Contoh begini, di saat orang bingung, orang itu memutuskan untuk tidak memulai usaha. Nah makanya itu akan menjadi keburukan. Kenapa? Kebingungan itu adalah kejeniusan seseorang, makanya harus dilaksanakan, harus dilakukan, biar itu menjadi suatu keberhasilan buat kita. Gitu. Jadi jangan salah, jangan karena kita berpikir, oh kita ini berpikir merasa kita ini bodoh, bahwa kita ini bodoh, enggak. Bahkan orang yang berpikir bahwa dirinya bodoh, itulah orang-orang yang jenius. Bahwa orang berpikir orang yang tidak mampu, itulah orang-orang yang akan mampu nanti. Karena apa? Dia itu menerima ilmu sewadah-wadahnya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang lain udah mengklaim bahwa dirinya itu udah sukses dan dia tidak mau mencoba usaha lain atau mencoba bisnis lain, itulah orang-orang yang gagal. Karena apa? Orang-orang itu akan terfokus di sana gitu. Jadi anggap saja keraguan itu, kebingungan itu adalah potensi kita. Itu adalah potensi besar loh dalam pengusaha gitu. Jadi jangan berhenti di sana, jangan stuck di sana gitu. Jadi cara-cara kita tuh memang ada ini, ada step-stepnya gitu yang harus kita lalui. Kita bisa mulai semua itu. Kita bisa mengetahui karakter seseorang dengan melihat seseorang tersebut. Apa sih yang mereka butuhkan dan bagaimana sih cara mereka menindak satu masalah. Kita bisa akan tahu karakter seseorang, tapi kita tidak akan tahu karakter seseorang jika seseorang itu tidak pernah kita lihat. Makanya wajib untuk mengenal dulu gitu. Bagaimana sih orang, bukan karena tampangnya yang haram kita mengklaim bahwa orang itu adalah orang yang jahat. Bukan karena wajahnya polos kita mengklaim bahwa orang itu orang yang baik. Tidak juga seperti itu. Kenapa? Wajah, rambut, hati manusia itu berbeda. Gitu juga dengan maksudnya gitu. Mereka berbeda gitu. Makanya baik-baiknya orang itu memakai ilmu padi. Jadi ilmu padi itu adalah ilmu yang baik loh. Makanya seseorang merantau itu dibilang sama orang tuanya, nah kalau merantau jangan pernah bawa ayam jantan, bawa aja ayam betina. Buat apa? Itu buat menganalisir, itu buat ini membangun gitu, membangun konsolidasi gitu, membangun pergaulan agar kita tuh makin meluas, ilmu kita juga makin meluas. Makanya banyak-banyak tuh kita belajar dari padi itu makin berisi, itu makin menunduk, makin berisi, makin nunduk, yang bisa dipanen. Itulah ilmu tertinggi. Dan kita juga nggak boleh mengklaim orang, kok orang ini tidak mampu, orang ini tidak bisa, nggak boleh seperti itu juga. Jadi kita tuh bisa melihat orang dengan cara orang tersebut gitu. Bagaimana setelah orang kita dikasih tanggung jawab, kita kasih tanggung jawab orang itu, bagaimana orang itu melakukan tanggung jawab tersebut. Jadi kita bisa melihat karakter orang tersebut gitu. Dalam dunia thrifting bisnis ini itu sangat seru loh. Karena apa? Semuanya itu memang dilakukan dengan bisnis. Mau kita di bidang pengusaha, mau kita di bidang kedokteran, mau kita di bidang pekerja harian, mau kita di bidang kontraktor, di bidang guru harian, itu semuanya ada berdagang wawasan, berdagang pakai produk, berdagang ide, berdagang obat-obat, semuanya berdagang gitu. Semuanya menjual ide dan produk. Makanya jangan takut dia bilang seorang pebisnis, walaupun bisnisnya itu ada level-level yang mungkin bisnis thrifting ini adalah bisnis yang kecil. Tapi bisnis kecil ini alhamdulillah banyak orang yang geluti, dan makin lama makin hari orang udah terbantu juga, udah banyak orang yang geluti, mungkin udah ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang yang udah usaha, karena usaha ini tuh udah banyak loh. Dari provinsi, kota ini udah banyak yang melakukan usaha thrifting ini gitu. Dan buat kita pemula juga, makanya kalau pemula itu jangan stop di kebingungan, jangan stop di merasa aku ini tidak mampu gitu. Ya, jangan merasa aku ini orang yang udah kaya, aku bisa seketika sukses dalam dunia thrifting ini dengan membeli barang yang itu banyak. Nggak juga begitu ya, itu juga nggak boleh, itu adalah salah satu kesombongan gitu, nggak boleh begitu. Jadi orang yang mampu itu mulai itu, ada orang-orang yang mau berjalan, tapi ada step-stepnya, ada masing-masing cara mereka berjalan gitu. Mungkin berjalan bisa cepat kalau mereka bisa dapat tumpangan, mungkin ada truk yang lewat atau bisa lewat atau yang lewat gitu. Tapi ini berjalan gitu. Tidak mungkin kita dapat
langsung ke atas tanpa kita melewati tangga bawahnya gitu. Kita nggak ada lagi itu ilmu-ilmu makasir itu nggak ada lagi, itu hanya legenda. Jadi makanya itu harus mulai step per step, jangan merasa aku ini kalau aku ikut di sini, aku mulai usaha ini, maka temanku yang udah dulu usaha ini mereka akan bisa mengajariku atau mereka akan lebih tinggi dariku. Ya, juga begitu. Usaha itu bukan ditentukan dengan berapa lama mereka berusaha, dengan berapa lama mereka memulai usaha, tapi ditentukan dengan berapa dan bagaimana cara karakter mereka dan cara mereka berikhtiar gitu. Kan semuanya itu butuh ikhtiar. Dengan mereka memasarkan, konsisten, makanya itu wajib banget modal terbesar dalam berbisnis dia tadi kejujuran gitu. Seseorang yang ada kejujuran, maka seseorang itulah yang bisa menjunjung tinggi nilai kejujuran tersebut gitu. Dan makin lama makin hari tokonya itu akan semakin dikenal, tokonya akan dikenal dengan personal branding dia gitu. Makanya kita kalau dagang itu ya apa adanya aja, kita nggak boleh membaguskan atau menjelekkan atau kita menambahi atau apalagi mengurangi, itu nggak boleh dalam berdagang. Makanya kita sama-sama berdagang itu marilah kita junjung tinggi namanya kejujuran tadi. Jujur itu penting dalam semua berdagang. Siapapun yang mulai berbisnis, ya jujur itu adalah intinya gitu. Nah, usaha ini juga kita nggak harus muluk-muluk loh, nggak harus ini kurangnya sedikit loh, nggak harus usaha. Karena di Gopal itu dia tuh ada masing-masing brandnya gitu. Nah, harga paling dia mengikuti item dia. Jadi kita bisa mulai dengan item-item yang HPP yang murah dulu kalau memang uang kita tuh nggak cukup buat beli item yang mahal tadi gitu. Nanti setelah kita menggeluti, kita udah dikenal, sebenarnya item apapun bisa jadi uang loh. Item apapun bisa jadi uang itu, dan di trading ini saya tahu tingkat kerugian itu akan lebih kecil dari kita usaha-usaha lain gitu. Kenapa? Karena barang ini dengan kita membeli harga terjangkau, kita akan lebih enak memasarkannya, kita akan lebih enak untuk mencari target marketnya gitu. Dan juga kita nggak usah malu-malu untuk usaha ini, karena usaha ini bahkan kalangan artis pun ada yang melihat itu. Saya nggak, iya karena saya ini udah lama di bagian ini, saya tahu nih apa yang dicari-cari orang, saya tahu nih customer yang datang di sini siapa saja. Oh ini orang yang suka muncul nih di televisi. Oh orang ini kok suka juga ya belanja. Oh orang ini sering loh muncul di TikTok. Oh orang ini suka juga ya kesini belanja barang ini. Nah memang mereka tuh ini selain mereka bisa mendapatkan indahan dalam riset, mereka juga mendapatkan harga-harga yang fantastis. Jadi mereka bisa mendapatkan harga yang memang terjangkau dengan kualitas yang lumayan, brand yang lumayan. Jadi jangan takut juga. Ya pembeli thrifting ini ya tadi kita jualnya itu harus dengan harga masuk akal, jangan sampai kaos oblong biasa kita tempelkan brandnya, kita jual harga yang nggak masuk akal, bisa kita jual 3 juta 4 juta atau bagaimana, nggak masuk akal juga ya. Terus ini aja makanya kita atur tuh, misalkan barang kepala, barang badan tadi, barang kaki tadi kita atur, barang kepalanya sekian ratus pieces, barang badannya sekian ratus pieces, barang kakinya sekian ratus pieces. Kita kali ini barang kepala di sekian ribu, barang badan di sekian ribu, barang badan di sekian ribu harganya. Kita hitung-hitung nanti. Nah inilah jawaban dari orang-orang yang bertanya tadi, kenapa sih toko sebelah itu yang HPP sekian bisa jual lebih murah? Karena itu, karena mereka juga mendapatkan keuntungan ya dari barang profit tadi, dari barang tadi. Mereka kasih sekalipun barang badan, barang ekor itu nggak akan rugi mereka. Pedagang itu ini aja gini, ini aja ini, karena mereka tuh ada tingkat keputusan. Jadi ada penasarannya tuh, mereka tuh semakin membuka bal, semakin jiwa tuh merontak-rontak atau membuka lagi. Kenapa? Karena mereka tuh makin memuncul, rasa mereka tuh makin membesar gitu. Contoh, kayak dulu kan pernah bongkar kaos oblong. Saat saya bongkar kaos oblong itu, isinya itu saya lihat pas saya potong atasnya itu ada brand-brandnya atau barang-barang yang menurut saya bisa jual tinggi. Nah saya tuh mau lebih cepat, bagaimana biar cepat selesai, biar saya bisa hitung-hitung berapa sih modalnya, berapa sih untungnya gitu. Ya dengan begitu saya itu, makanya saya itu dagang itu, planning itu nggak memikirkan keuntungan dulu, saya memikirkan barang dulu gitu. Jadi semakin banyak barang yang saya dapat, kemungkinan besar keuntungan juga akan semakin banyak gitu.
semakin luas jangkauan saya, maka keuntungan secara tidak langsung kemungkinan lakunya itu akan makin besar juga. Dia mengikuti itu. Makanya seseorang pengusaha bisnis itu, mereka itu di bidang apapun mereka itu mau dikenal sebagai personal brandingnya, mau dikenal sebagai penjualnya gitu. Mungkin di toko-toko lain saya Baim Uang itu dikenal dengan produk HP-nya, atau yang lain juga kayak Kode ini dikenal dengan covernya. Nah kita juga, orang juga mengejar itu gitu, mengejar itu. Apa sih yang orang kenal, apa sih personal branding dia gitu. Itu yang mereka kejar. Nanti setelah mengejar itu, orang akan tahu nih, oh kalau mau belanja cover di Kode ini, kalau mau belanja HP mungkin di Baim Uang gitu. Nah itulah namanya personal branding tadi. Jadi orang mau tahu apa yang mereka jual dan siapa nama dia, di mana dia berjual, dan produk apa aja yang dia sediakan. Nah itulah kerja personal branding gitu. Jadi kita tuh bisa membentuk itu semua dengan hal-hal sepele. Mungkin kita bisa, oh ini loh kaos oblong yang begini-begini, dan saya itu tiap harinya membuka kaos oblong. Nah kemungkinan besar kita akan dikenal sebagai penjual kaos oblong. Itulah namanya personal branding tadi gitu. Nah bagi yang belum tahu apa sih personal branding, nah itulah personal branding. Kalian memperkenalkan produk dan memperkenalkan diri kita gitu. Buat kawan-kawanku semua dimanapun kita berada ya. Dan masalah pengiriman juga nggak usah khawatir. Banyak orang khawatir cancel membeli barang karena masalah pengiriman yang begitu jauh katanya. Karena Bali ini dikirim, kita tuh pengiriman barang ini alhamdulillah tidak ke seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu udah kita kirim semua barangnya, udah pernah kita masukin ke sana. Gitu. Biasa juga kalau memang ongkirnya mahal itu ada kebijakan juga dari penjualnya, mungkin bisa bagi dua ongkirnya biar bebannya itu nggak terlalu besar gitu, bisa juga seperti itu. Makanya pedagang itu jangan berpikirnya untung dan untung aja. Pikirkan juga orang gitu. Orang ini kalau muka ini mutar nggak sih? Orang ini kalau jual ini bisa dapat uang nggak sih? Pikirkan juga ke situ. Makanya juga kita jual barang itu jangan terlalu ngaco itu harganya. Kenapa? Kalau kita terlalu ngaco, orang akan pergi dengan sendirinya. Orang nggak akan melihat lagi, orang nggak akan mengenal usaha kita. Mereka itu senang dengan satu usaha ketika mereka itu sudah mendapatkan keuntungan dalam usaha tersebut. Itu. Di Bali usahanya udah banyak digeluti orang. Dari anak-anak juga, anak-anak loh yang masih SMA udah banyak usaha ini. Mereka bisa beli toko sebelah, dan mereka jual lagi ke teman dia. Itu sama juga mereka memperkenalkan personal branding mereka. Dan cara-cara menjual itu mungkin beberapa orang mungkin ada yang online gitu. Offline itu mungkin dengan membaca pasar, membaca situasi apa sih yang dibutuhkan dalam tempat kita ini. Dan online itu dia lebih mengenalkan, mungkin mau memiliki jangkauan yang lebih luas gitu. Bisa diposting di marketplace atau di akun-akun TikTok atau Facebook gitu. Jadi gitu. Kalau untuk brand Bali itu dia tuh untuk mengenal satu pasar tuh ya mengetahui dulu apa sih brand itu dan berapa sih usia yang suka memakai brand itu. Ya itu cara kecil Bung kita mengenal suatu kebutuhan dalam satu pasar gitu. Itu cara kecilnya. Contoh di kalangan kakak itu mungkin customer-nya itu banyak cewek gitu. Atau cewek-cewek remaja itu customer terbesar di daerah itu. Kakak bisa mulai dengan bukanya kaos pendek cewek atau kepala cewek atau kulot yang lagi tren sekarang, kartun, jeans gitu. Jadi hasil Bali di sini itu ini terkadang dibentuk sendiri sama penjual. Contoh seseorang yang mungkin pasarnya itu ya crop, karena Bali itu nggak ada ya yang full crop, kaosnya nggak ada yang full crop. Jadi mereka bisa desain sendiri, bisa pola sendiri gitu. Mereka pola sendiri, jahit sendiri biasanya agar bahannya bentuk crop. Ya gitu jangan takut loh untuk membedakan apa sih, oh toko sebelah ini menjual ini, saya juga menjual ini, apa ada kemungkinan lakunya.
jangan berpikir seperti itu. Kita harus mempunyai nilai tambah gitu. Nah kayak contohnya itu, jadi penjual bal ini ya, orang itu terkadang mereka nggak harus turun ke lapangan buat untuk melakukan bisnis stripping ini. Jadi mereka itu terkadang orang pengusaha-pengusaha itu atau orang-orang yang udah ada uang itu berasa mereka mencari siapa sih yang bisa dipercaya, siapa sih yang bisa mengatur dagang saya ini gitu. Dan saya contohnya, saya juga begitu. Saya mendapatkan kepercayaan sama orang gitu. Sehingga saya mulai usaha ini. Makanya tuh cantumkanlah tuh namanya kejujuran tadi. Dengan jujur orang nggak akan ragu menitip barang ke kita, menitipkan uang ke kita, atau enam saham ini nggak akan ragu orang, karena di orang kita itu udah dikenal dengan kejujurannya gitu. Jadi buat teman-temanku ya tetap aja jalan gitu. Gak sampai kita stop karena satu orang, jangan sampai kita berhenti karena ada rasa takut tadi, ada rasa canggung, jangan sampai kita berhenti di sana. Kita harus punya banyak kreasi, punya banyak ide dan motivasi gitu. Itu dalam dunia dagang apa aja kita nggak fokus ke thrifting aja. Di thrifting ini memang usaha kita. Jadi kalau untuk usaha thrifting begitu cara pengelolaannya gitu. Tinggal gampang banget, tinggal pisahkan aja barang kepala, barang kaki. Tapi kalau untuk usaha-usaha lain itu sama. Mau usaha pun kita ya jelasnya kita harus usaha gitu. Karena usaha itu banyak bidangnya ya. Kita tinggal menentukan apa kita maunya terjun ke bidang mana nih. Ke bidang fashion mungkin dengan kita buka butik atau bagaimana, nggak harus kita buka bar gitu. Kalau kita mau buka bar ya mungkin kita bisa tanyakan ke orang-orang yang pernah buka bar atau ke orang-orang penjual barnya dan kita memastikan tokonya gitu, testimoni asli dia gitu. Itu juga enak loh. Jadi usaha ini enak. Jadi buat ibu-ibu gitu. Sekarang kan lagi rame-rame ibu-ibu yang posting yang mungkin sebagian ibu-ibu tuh yang udah aktif di dunia profesional atau di konten-kontennya. Nah dengan ibu-ibu jual pakaian ini juga ibu-ibu kan mendapatkan materi untuk kontennya. Di lain sisi ibu bisa mengenal algoritma, di sisi lain ibu bisa dapat keuntungan dengan barang tersebut. Juga pemakaian semakin hari itu semakin ramai itu orang dagang gitu. Jadi pedagang belinya ke pedagang beli pedagang. Contoh kita pedagang pakaian, dia juga beli makanan di dagangan lain. Jadi mereka itu menyambung, menyunkron begitu gitu. Jadi memang sama-sama menguntungkan. Karena orang itu ya intinya itu ya tadi menjual dagangan. Karena semua kebutuhan hidupan itu butuh dagang, jual beli itu, makanya butuh banget negosiasi tadi. Jadi negosiasi itu kalau bisa ya, jangan sampai negosiasi menguntungkan pribadi. Jadi negosiasi itu kita lakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak gitu. Oh, Anda kalau buka kaos ini, saya akan kasih ini loh nanti. Jangan hanya kita mikirkan satu pihak aja, nggak boleh juga itu. Karena semua orang tuh berbeda sama. Kita jangan pernah mengambil hak orang ya, kita mendapatkan yang pernah itu dilakukan, itu nggak boleh. Makanya kita nggak boleh menjelekkan satu produk untuk menaikkan produk kita, nggak boleh juga. Kita harus sama-sama membangun kreasi gitu. Kalau bisa sama-sama ajak mereka kerjasama atau ajak mereka itu membuat kontennya sama gitu. Dan juga untuk perbandingan ya, banyak orang yang masih bingung dalam memulai usaha itu. Terkadang apalagi di dunia orang bingung kalau buka brand Korea, Jepang atau Cina gitu. Jadi setiap brand ini itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kita tinggal tentukan aja segmen pasar kita di mana. Kalau segmen pasar kita di brand, kita bisa buka barang Jepang. Segmen pasar kita di warna dan size, bisa buka dengan barang Korea. Pasar fashion dan model bisa buka barang Cina gitu. Tapi nggak memungkinkan semuanya itu yang Jepang nggak ada fashionnya, nggak memastikan kalau brand Korea itu nggak ada brandnya juga, nggak memastikan kalau brand Cina itu nggak ada bahannya jelek atau brandnya gimana, nggak juga ya. Tapi dominan ke sana dia, kita lebih membanding-bandingkan, itu dominannya ke sana gitu. Itu kita tuh tahunya bukan karena kita tahu dari penjual gitu. Jadi kita tahu tuh satu produk isinya berapa,
dan isinya bagaimana itu dari orang yang muka banyak gitu. Dan kalau saya itu sering menanyakan, Bang, itu abang kemarin isinya bagaimana ya? Ya berapa sih saya isinya? Berapa banyak itu bang barang kepalanya? Berapa banyak bang itu barang badannya? Berapa banyak bang itu barang ekor? Saya tanyakan seperti itu gitu. Jadi saya tahu barang ini segini-gini loh, bang ini segini loh larinya. Makanya itu wajib banget bagi orang-orang yang biasa buka bank, jangan pernah ya menanyakan satu kode atau satu brand gitu. Karena dengan begitu itu secara tidak langsung kita tuh akan membuat umpan, akan memancing mulut kita sendiri gitu. Maka itu sendirinya akan sakit kan nanti. Makanya kalau kita udah mengenal satu dibilang orang yang menjual pakaian kita mau beli tadi, kita baiknya fokus sana dulu, sana aja dulu. Walaupun terkadang barang dia kosong, kita bisa bantu dia untuk mencari barang. Dengan begitu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi, dapat barang repack itu nggak akan terjadi. Jangan sampai kita ceroboh dalam belanja. Kita harus benar-benar pintar. Jangan sampai kita beli kaos cowok, di situ kaos cewek. Jangan sampai kita beli celana dalam, isinya itu lucu-lucu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita tuh harus kalau bisa, setelah kita mengenal, percaya sama satu toko, satu penjual, kita meminta mereka untuk mencarikan barang tersebut, atau kita meminta orang yang menjual itu membawa barangnya ke gudang orang yang kita percaya tadi gitu. Itu akan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi itu aja, itu kayaknya jangan pernah bingung dalam mulai usaha. Karena apa? Orang itu awal-awal mereka bingung itu adalah satu kejeniusan, satu sarana biar mereka itu mendapatkan ide-ide buat next selanjutnya gitu. Bingung itu adalah kejeniusan. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya kebingungan itu. Manfaatnya kebaikan ketakutan itu gitu. Kita nggak bisa loh ngomongin orang itu bilang takut sama kita, nggak tahu itu benar takut atau enggak. Kadang orang takut itu karena dia takut dengan cara fisik kita, tapi orang itu nggak mau berkelahi karena berkelahi itu menurut mereka tidak ada gunanya gitu. Bisa juga begitu. Bisa juga orang itu orang-orang jadi kalau mau kelahi, mau ayo kita naik ring, kita atur legalitasnya, kita atur material ini ya, material. Tapi videonya begitu. Jadi kita jangan pernah ngomongin, jangan juga kita pikir oh orang ini karena dia nggak mampu gini jangan segitu juga. Gitu. Karena orang itu mau menggali gitu, menggali kita. Gitu. Makanya tuh seorang ilmuwan itu nggak pernah dia tuh bilang bahwa dia tuh mengetahui segala apa yang dia usahakan. Tapi dia akan mencari tahu apa sih yang belum dia tahu. Maka dia akan tahu sebetulnya. Kalau saya jual ini awalnya di tahun 2018 sampai 2 tahun saya jual pakaian listrik ini jualnya produktif. Di awal saya buka 1, depannya saya bisa buka 2, depan lagi saya bisa buka 3 gitu. Itu dari proses-proses tadi, fase-fase saya lalui tadi. Nah, hingga akhirnya saya bisa jual Pak. Makanya kita tuh kalau udah memutuskan satu jual usaha apa aja, tadi jual arisan, jual perabotan atau jual apapun, usaha itu adalah usaha yang bisa menunjuk kita. Kita harus tunjuk usaha itu. Kita harus memperkenalkan dia gitu. Gimana sih biar dia ini bisa menghasilkan uang? Gimana sih biar dia ini bisa mencukupi kebutuhan kita gitu. Jadi usaha itu kita tuh orang tuh bukan untuk gaya hidup ya, tapi buat yang pertama tuh tapi buat kebutuhan hidup aja dulu. Karena apa? Kalau buat gaya hidup itu nggak akan terbiaya-biaya. Orang mau beli ini, kita mau beli. Orang ada ini kita harus beli, nggak bisa gitu juga. Jadi intinya itu, pikiran kita itu usaha ini aku bikin bukan karena aku mau buat gaya hidup, tapi karena aku mau buat hidup gitu. Makanya nanti ide-ide itu akan tumbuh sendiri. Nah, kita juga nggak bisa ngomongin orang. Oh orang ini karena dia tuh jujur, karena ini orang ini seram loh mukanya, mungkin dia ini pembohong atau nggak bisa begitu. Karena apa? Banyak pepatah bilang beda rambut, beda hatinya. Karena setiap orang itu yang sama itu hanya rambutnya, tapi nggak sama yang hatinya gitu. Beda orang, beda kepalanya.
Makanya kita itu lebih ke ini aja ya, kita lebih yang pasti-pasti aja. Kalau kita mau beli bar, belilah ke yang penjual bar gitu. Gak sampai kita beli bar ke penjual yang mungkin jual makanan atau apa, itu nggak masuk juga. Apa sih yang mereka jual, apa sih yang mereka beli, itu nggak nyambung gitu. Makanya kita fokus apa yang kita butuhkan, apa yang mereka jual, itulah yang kita beli gitu. Kalau memang sesuai dengan market kita gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan bingung dalam memulai suatu usaha. Karena apa? Kebingungan itu adalah satu modal besar loh, modal besar. Di thrifting ini banyak banget jenisnya. Kita bisa mulai item apapun bisa kita kelola. Makanan tebal, tipis, rajut anak, itu ada semua. Itu beda-beda dia banyak gitu. Jadi jangan pernah kita tuh merasa oh kita ini nggak mampu karena kita tidak ada modal gitu. Orang-orang itu usaha itu nggak ada modal, ya mereka tuh berdasarkan kemauan aja. Dan kemauan itu mereka akan mulai dari hal-hal kecil hingga mereka tuh ada sebagian orang yang udah mampu dengan hal-hal besarnya gitu. Makanya itu bisa mulai dengan hal-hal kecil dulu gitu. Contoh, kita mau keluar dari zona aman, sementara kita terpaku di sana gitu. Gimana sih buat kita melepaskan paku itu agar nggak melekat di kita? Kita bisa mulai dengan kasih oli dulu gitu, biar dia tuh mengendor, biar dia lebih licin nanti dia bisa kita keluar gitu. Kita bisa mulai dengan gimana sih biar papanya buruk dulu gitu. Tanpa kita harus menyabut langsung, nggak mungkin kita menyabut langsung gitu. Kita bisa memulai dengan kita mengasih apa buat agar papanya buruk dan papanya lepas sendiri gitu. Jadi tadi itu bisa dilepas dengan sendirinya, kita bisa melalui prosesnya tadi. Ya sampai kita mau nyabut paku yang terlalu dalam, dicabut itu maksa nggak bisa kalau memang pakunya itu yang udah melekat sama papan tersebut. Kita bisa mengasih ide-ide, bisa kasih plastik biar lebih mudah gitu, bisa kasih oli atau bagaimana cara kita biar dia itu lebih bisa lepas dengan sendirinya gitu. Begitu. Begitu juga untuk keluar dari zona aman. Zona aman itu bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil. Jadi orang zona aman itu kalau bisa mereka itu harus hilangkan kesendirian. Jadi jangan pernah setelah kita ada di zona aman, jangan pernah kita tuh menyendiri gitu. Kenapa? Karena kita menyendiri, kita akan mengelola konsumsi pikir kita sendiri. Pikir itu akan membutuhkan kita. Tapi kalau kita berkumpul sama teman, mulai dengan hal-hal kita bermain, kita bisa diskusi, motivasi, tertawa sama teman. Nah, ini teman itu yang kita dapat. Itu yang ada bagian teman juga yang dulu pernah menghadapi zona seperti kita. Bagaimana sih mereka keluar dari zona ini? Kita bisa tanyakan sama mereka. Bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Mereka itu bisa tanya sama mereka gitu. Makanya itu kalau untuk pertama hal-hal yang harus hindari itu kalau kita memang masih terpaku di zona aman itu ya kita hilangkan kesendirian. Kita bisa ngatur struktur hidup yang lebih baik dengan makan yang teratur, dengan disiplin waktu yang kerja, waktu makan. Semua itu ada versi-versinya. Makanya kita tuh harus pintar loh. Oh ini waktu saya istirahat. Oh ini waktu saya belajar. Oh ini waktu saya tuh bekerja. Oh ini waktu saya tuh bermain. Kita harus ada jam-jamnya karena semua itu ada kebutuhan. Tubuh juga ada kebutuhan. Ada kebutuhan waktu kita merawat diri. Dan jangan bisa tuh kita tuh sebelum kita baik sama orang lain kita harus baik sama diri sendiri gitu. Kenapa saya bilang begitu? Iya, karena apa? Orang yang butuh kita baikkan itu diri kita sendiri dan orang-orang sekeliling kita. Setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, jangan sampai kita mengabaikan diri kita sendiri untuk memperbaiki orang lain. Karena orang lain pun nggak belum tentu bisa begitu gitu. Makanya pada umumnya itu kita tuh harus fase ke fase gitu. Setelah kita mampu, aku ini udah merasa senang loh. Ini udah layaknya aku membantu orang lain, itu boleh coba. Itu nggak apa-apa gitu. Sama itu juga bisnis thrifting, kita tuh nggak harus oh ini aku punya uangnya banyak loh. Kalau aku mau bisnis aku bisa langsung beli satu pack atau aku bisa beli arang-arang lembat agar aku mendapatkan uangnya begitu banyak gitu, atau mendapat keuntungan yang banyak gitu. Dan juga begitu kita bisa mulai hal-hal dasar gitu. Dan juga orang-orang yang ada modal tadi, orang-orang yang mungkin uangnya pas-pasan jangan juga minder dengan hal itu. Nah apa ya kita pas-pasan sama kita hadapi. Dari satu bal kita buka 1 bulan, nanti meluas lagi toko kita dengan bisa 2 bal juga 1 bulan, nanti meluas lagi jangkauan kita bisa 3 bal 1 bulan. Memang yaitu ada
fase-fasenya, ada fase, dan pasar ini juga kita nggak usah bingung. Pasar ini ada ininya, ada pasang surutnya, itu ada rame sepinya. Kita harus bisa menerima itu semua gitu. Jangan kita berharap oh ini untung ini rame gitu. Jadi semuanya itu nggak terkontrol. Makanya kita itu harus bisa mengontrol sesuatu biar kita bisa menghasilkan sesuatu. Saya Muhammad Malakat dan silakan video-video selanjutnya dan terima kasih.